Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang models. Models. Tahu models? Oke. Anybody knows about models? Ya? Sip, kalau tahu. Oke ya. Models nanti kita akan membahas tentang definisinya. Nah, tentang strukturnya, kemudian tentang bagaimana cara menggunakannya. Oke ya. Models ini sering kita baca, sering kita temukan di dalam sebuah teks, yang mana kadang kita tidak istilahnya apa ya, tidak sadar. Oh, ternyata itu adalah kata-kata yang dipakai untuk models. Gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang definisinya. Oke, langsung. Models verb. What is the definition of models verb? Models verb adalah a model, ya, a model verb is a type of auxiliary verb. Jadi kata kerja modal atau models itu adalah bentuk dari auxiliary verb. Ya, tak lanjut. A model verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality. That is like likelihood, ability, permission, possibility. Oke ya. Di situ ada gambar. Two of my friends can play guitar. Itu adalah sebuah ability. Ability adalah sebuah kemampuan. Nah, kok bisa kemampuan? Karena di situ pakai model can, ya. Dapat, mampu, bisa, gitu ya. Two of my friends can play guitar. Dua saudaraku, dua temanku, dua sahabat karibku can play guitar. Dapat bermain gitar, ya. Di situ saya tulis ability, sebuah kemampuan. Terus apalagi Pak yang lainnya? Oh ya, tadi ada permission. Permission nanti yang dipakai apa? Terus kemudian ada yang lainnya. Terus di sini akan saya berikan contoh untuk model verbs-nya, ya. Models verb ada beberapa yang biasa kita pakai, ada beberapa yang tidak biasa kita pakai. Yang biasa kita pakai adalah can, kemudian must, kemudian could, kemudian should, kemudian shall, and might, may, dan lain sebagainya. Yang tidak biasa kita pakai adalah ought to. Di situ sudah saya tulis ought to. Ya, Pak, lah ought to itu apakah namanya juga models? Ya, semua yang tertera di situ adalah models, gitu ya. Pak, have to juga? Iya, have to juga, had to juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang tertera di situ adalah semuanya models, ya. Tinggal pilih salah satunya nanti. Pak, kalau rumusnya seperti apa? Rumus dalam models nanti seperti apa? Nah, di sini ada rumusnya. Ada structure. Structure itu adalah pola susunan dari kalimat. Contohnya di sini ada subject. Kemudian nanti ada models verb, kemudian ada main verb, ada complement. Yang pertama adalah subject. Saya yakin kalian sudah tahu many kinds of subject, macam-macam dari subject. Ada they, we, are, you, he, she, it. Oke ya, they, we, are, you, he, she, it. Ada 7. Itu ada. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. I, we, they, you, he, she, it. Atau they, we, are, you, he, she, it. Kemudian di sampingnya ada model verb. Model verb yang akan kita berikan. Tak berikan contoh 1, 2, 3, 4, 5 saja. Yang lainnya tidak usah. Untuk model verbnya itu ada must, kemudian ada can, kemudian ada should, kemudian ada may, kemudian ada will. Terus kemudian ada main verbnya. Main verb di sini sama dengan action verb. Action verb itu adalah kata kerja. Kata kerja yang digunakan untuk model verb tadi kata kerja keberapa? Bisa diperhatikan di atas, bisa diperhatikan di dalam layar. Untuk kata kerjanya, untuk model biasanya digunakan verb 1. Verb 1, ingat, verb 1. Ada pertanyaan, Pak, ada S atau ES-nya enggak? Kalau di dalam models, karena sudah ada models atau kata bantu modelsnya, maka tidak ada verb 1 yang dikasih S atau ES. Semuanya murni dari verb 1. Paham ya? Oke, ada subjek, ada model verb, ada main verb, kemudian ada complement. Complement ini adalah sebagai objeknya. Objeknya apa? Oh, yang pertama, contohnya, I must go to sleep. Saya harus segera tidur. Saya harus pergi tidur. Saya harus tidur. Nah, seperti itu.
Komplementnya sebagai objeknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian they can drink some water. Mereka can dapat drink minum some water, air. Airnya berapa? Banyak. Beberapa gelas dan lain sebagainya sampai ke bawah. Kemudian itu yang bawah saya tulisi, use the basic form or infinitive of the main verb after the modal verb. Jadi verb yang digunakan adalah verb infinitive atau verb satu tanpa memakai s atau es. Oke, lanjut. Materi ini gampang kok, tenang aja. Modal verbs yang pertama. Modal verb itu do not add s or es to the third person singular. Ya, sudah saya kasih tahu tadi. Tidak boleh ada s atau es-nya. Contohnya he can swim. Kamu tidak boleh menuliskan di situ he can swim. Ada s-nya tidak boleh. Apalagi ditambahi es, he can swim. Malah saya salah, ya. Ada s-nya aja salah, malah tambahi es, saya salah. Berarti harus murni, he can swim. Dia dapat berenang. Dia siapa? Dia laki-laki. Oke, lanjut. Nah, di sini tak kasih penggunaannya di dalam beberapa tenses. Tenses kemarin sudah saya sampaikan ya waktu di kelas. Masih lupa apa masih ingat? Oh, masih lupa. Cocok yang masih lupa ya. Ingat asli ini ingat lalenan gitu ya. Tak ulangi lagi ben kamu lebih paham lagi. Modal verb dipakai dalam simple. Ini tak kasih contohnya. I could work. I could work. Simple apa kuwi? Simple present. Ngawur toh. Nah ya tenan jenenge cah lalinan iki tenses ya lali. I could work itu adalah past model. Yang dipakai adalah past tense. Gitu ya. Ada could-nya kok, past no. Past tapi ada could-nya berarti past models. Gitu ya. Simple past model, simple past tense ya, dan lain sebagainya. Oke, I could work. Terus kemudian he could work, it could work, they could work ya. Kemudian yang bawahnya atau yang samping kanan dulu aja, continuous ya. Continuous itu artinya sedang bekerja, sedang melakukan sebuah pekerjaan. I could be working, he could be working, it could be working, they could be working. Saya akan sedang bekerja. Artinya ngono kuwi. Pak, kok aneh Pak artinya? Iya, kalau dalam bahasa Inggris memang seperti itu. Saya akan sedang bekerja. Be-nya artinya adalah continuous atau sedang melakukan sebuah pekerjaan. Pekerjaannya apa? Nah, itu nanti ditulis aja pekerjaannya apa. Ya, seperti itu. Kemudian perfect. Perfect biasanya dia akan memakai kata kerja bentuk ketiga. Ada kata bantunya apa? Ada. Kata bantunya apa? Have. Contoh, I could have worked, ya. He could have worked. Kemudian it could have worked. They could have worked. Dan lain sebagainya. Pak, semuanya pakai could. Pakai would boleh? Boleh, silahkan diganti sendiri. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian perfect continuous. Perfect continuous itu I-nya ada di atas. Wah, durung di entry mau mesti. I could have been working. Kemudian he could have been working, it could have been working, and they could have been working. Kenapa kok perfect pakai have? Kenapa kok continuous pakai been? Ya toh? Nanti silakan dibuka bukunya. Kalau perfect ada kata bantu have, kalau continuous nanti di perfect continuous akan ada have sama been. Kemudian selanjutnya ada verb ing-nya. Verb ing-nya mana? Working-nya itu loh. Gitu ya. Jadi paham? Untuk simple berarti langsung model verb 1. Kalau continuous berarti model verb 1. Verb 1-nya di situ adalah verb 1 continuousnya. Maksudnya apa? To be-nya. To be-nya dirubah dalam bentuk verb 1, maka berubah jadi be. Kemudian verb-nya akan berubah jadi verb ing. Setelah model mesti ada verb 1 lagi, perfect. Setelah model could ada verb 1. Verb 1-nya apa? Have. Have-nya dari mana? Dari perfect. Perfect-nya itu apa? Rumus dari have plus verb 3. Setiap ada have ada verb 3. Kemudian perfect continuous sama dengan yang di atas tadi. Oke, paham? Gampang kan? Ya, lanjut kalau gampang. Models verb. Tadi A sudah, sekarang yang B. Models verb don't need auxiliaries to form negative or question. For example, she should stay. Ada kalimat positif she should stay, ya, she should
stay. Dia seharusnya tinggal di sini. Nanti kalau jenengan buat negatif, kalau anak-anak mau buat negatifnya ndak boleh ditulis she doesn't should stay desa, gitu. Ya desa banget no. Wong udah ada model, kalau buat negatif berarti harus ditambahin not saja cukup. She should not stay. Terus Pak, kalau pertanyaan bentuknya ya padha wae, pertanyaannya apa? Ngarepe dikasih WH question. Kita yang kita pilih why. Pak, kalau how boleh. Yang di sini adalah why. Why should she stay? Udah selesai. Nggak usah neko-neko, ditambahi dasen, tambahi don malah salah, gitu. Model langsung tambahin not, langsung verb 1, selesai. Itu mantap. Kemudian yang C, model verbs don't have, ya. Model verbs don't have infinitives or ing form. Canning, enggak ada. Model nganggo verb ing enggak ada. Canning, terus masih dadi musting ngono. Ya orang ra iso ngawur. Terus mate-nya dadi mating. Gayeng ngene iki, gitu. Makanya di situ sudah ada peraturannya, jangan nyalai aturan. Silahkan diikuti. Tu ya ora iso, to mate, to can, gitu. To mate, to mas dan lain sebagainya, wah malah diguyu engko. Nah, lanjut. Modus verb. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Mas. Apa iki? Yang pertama adalah can. Use apa toh? Penggunaannya bisa digunakan untuk ability untuk menyatakan tentang sebuah kemampuan. Contohnya, they can control their own work. Awas, macamnya aja salah. They can control their own work. Mereka dapat mengontrol pekerjaan mereka, ya, mengatur pekerjaan mereka. Kemudian impossibility, sesuatu yang tidak mungkin. We can't fix it. Kita tidak dapat memperbaikinya. Kita negatif. Ora perlu nganggo do atau does, tambahin not, gayeng meneh kuwi. Do not, does not, can fix it. Ngawur. Kudune we cannot fix it. Langsung. Kemudian asking for permission. Permisi Pak, ngono, dadakan ngono. Ya. Asking for permission itu untuk iya, nyun sewu. Can I bring here? Bolehkah saya? Gitu ya. Bolehkah saya duduk di sini, se? Can I sit here, se? Oh yes, please. Nah, berarti kamu dipersilahkan untuk duduk. Kemudian request. Request itu permintaan penawaran. Can you help me? Bisakah kamu membantuku? Dan lain sebagainya. Ini tak kasih contoh yang gampang-gampang aja. Lanjut. Model verb could. Could podo. Penggunaannya untuk permission, request, possibility. Yang membedakan adalah future. Yang ability sama. Future ini saya tak bahas karena yang lainnya sama ya. Future, I wish Cinderella could meet me next week, ya. Gitu ya. I wish, harapan tau masa depan. Aku sok mbeni pengen ketemu karo wong iki. Aku pengen ketemu karo presiden Amerika dan lain sebagainya. Aku pengen ketemu Erdogan dan lain sebagainya. Berarti kan harapan kamu untuk future. Oke, lanjut. Ada may. May itu dipakai untuk permission sama possibility. May I have another cup of coffee? Ya. Kemudian possibility-nya I may finish my homework. Itu ya. Oke, kemungkinan, possibility itu kemungkinan. Lanjut. Might, possibility podo. May karo might itu podo. Cuman bedanya may itu buat simple-nya atau present-nya, might-nya buat past-nya. Possibility, we would better phone tomorrow. They might be eating their dinner now. Lanjut. Ada oktu yang tidak pernah kita pakai. Tak kasih juga toh, api antanan aku. Oktu digunakan untuk saying what, right or correct, ya. Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang sudah benar. Contohnya, si auto finish by next week. Paham? Cuman kayak gitu toh, Pak. Iya, enak toh. Pak, itu tunya dihilangi. Lah terus jadi apa? Wong modele jenenge auto kok mbok ilangi tune. Tadi si auto finish ngono. Ya salah. Tunya tetap diikutkan karena itu satu komponen auto. Gitu ya. Paham ya? Lanjut. Kalau sudah paham tak lanjut terus. Kemudian sell. Ini verb 1. Sell apa? Present. Ya, dia pakainya verb 1. Semuanya verb 1. Digunakan untuk offer. Kemudian suggestion, kemudian permission.
shall I help you with your luggage? Luggage kuwi barang bawaan. Kemudian shall we say 2.30 then? And then shall I do that or will you? Lanjut. Nah, should. Podo. Should itu saying what's right or correct. Podo karo ought to tadi, ya. Enggak usah tak bahas. Kemudian possibility. Fees should decrease next year. Ya. Gajine awake dhewe kudune mundak tahun sesuk. Nah, ini untuk possibility. Mungkin loh ya, mungkin. Lanjut. Ada will. Will kuwi berarti akan. Nah, decision untuk memutuskan sebuah keputusan. I can't see any taxis, so I will walk. Kemudian offer, I will do that for you if you like. Kemudian promise, I will come back on Monday. Lanjut. Ada would. Kegunaannya adalah permission. Kemudian request, kemudian invitation. Invitationnya aja yang saya bahas di sini. Would you like to play basketball atau football this Friday? Gelem ora to kowe dolanan bal-balan? Gelem ora to kowe basket bareng aku this Friday Jumat iki? Gelem ora to kowe dolanan bal-balan atau bal-balan ning lapangan karo aku Jumat esok iki? Seperti itu ya. Berarti undangan. Terus, nah, models itu yang digawe teka-teki silang akan seperti itu. M, might, should, O-nya should, kemudian D-nya could, kemudian A-nya jadi shall, kemudian L-nya jadi will, kemudian S-nya jadi must. Gitu ya. Jadi paham? Ini yang sering keluar, yang sering kita temukan di dalam sebuah teks. Jadi tidak usah bingung untuk materi model verbs, ternyata gampang sekali. Materinya semuanya gampang, gitu ya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa, ada tugas buat kalian. Silahkan dipelajari materi modelsnya, kemudian dicari latihan-latihannya, dikerjakan latihan-latihannya di dalam buku. Banyak sekali itu di buku banyak sekali latihan models. Nanti silahkan dikerjakan, tidak usah dikumpulkan. Nanti ada tugas tersendiri dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Ya, stay tune in this channel. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Ya, subscribe. Pokoknya ben menarik lah. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.